Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu pada perkuliahan semester ke-6 tahun akademik 2025-2026. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini kita selalu diberi limpahan rahmat, sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas semua. Perkenalkan, saya Fatur Rahman, dosen STKIP PGRI Situbondo yang pada semester ini mengampu mata kuliah profesi pendidikan di mana akan ditempuh oleh seluruh mahasiswa selama 1 semester, di mana mata kuliah tersebut berjumlah sebanyak 3 SKS. Pada materi-materi profesi pendidikan ini, insya Allah sudah kita susun sedemikian rupa, dan beberapa pertemuan akan kita jalankan dengan materi-materi capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa itu memahami peran dan fungsi tenaga pendidikan. Kemudian untuk selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjalankan keterampilan manajerial dalam pengelolaan pendidikan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga atau pertemuan yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai teori tentang manajerial dalam pengelolaan pembelajaran. Kita harap tentu semua itu kan sebenarnya kan yang namanya manajerial itu adalah semua orang sebenarnya, tetapi guru itu kan terikat dengan profesinya. Kemudian capaian pembelajaran yang keempat atau pertemuan yang berikutnya kita sampaikan adalah bagaimana mahasiswa mampu menerapkan teknik komunikasi dan interaktif yang efektif. Kemudian capaian pembelajaran yang kelima yaitu pengelolaan teknologi dalam administrasi pendidikan. Kemudian capaian pembelajaran yang ke-6, pertemuan berikutnya yang ke-6 itu adalah mahasiswa diharapkan mampu menyusun dan menerapkan kebijakan di dalam pendidikan, di mana setiap kebijakan itu tentu akan kita sesuaikan dengan kondisi dari masing-masing daerah. Nah, bergantung di mana saudara itu akan menjadi guru. Nah, itu penting. Kemudian capaian pembelajaran yang ke-7 yaitu mengelola kualitas dan evaluasi pendidikan. Setiap guru itu pasti ditunjukkan tidak hanya mampu secara individu dalam kualitas personal, tetapi mampu mengolah tentang kualitas dan evaluasi. Kemudian CPMK yang ke-8 yaitu mahasiswa diharapkan mampu membahas rencana pengembangan profesional berkelanjutan. Kemudian CPMK yang ke-9 yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengelola proyek dan inisiatif tentang pendidikan. Kemudian yang ke-10 atau pertemuan yang ke-10 mana capaian pelajaran mata kuliah, itu kita lebih kepada tugas-tugas
lapangan, yaitu kita buat studi kasus analisis tahap 1 tentang pendidikan. Dan studi kasus ini nanti kita akan lanjutkan kepada JPMK yang ke-11 atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-11, yaitu studi kasus analisis tahap 2 tentang pendidikan. Nah, itu tentu harus dibarengi atau diikuti, dan diharapkan mahasiswa itu mampu mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya, yaitu JPMK yang ke-12 berupa bagaimana mahasiswa menerapkan praktek lapangan di tahap 1 tentang masalah-masalah pendidikan. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yaitu di kontrak terakhir ini capaian pembelajaran mata kuliah yang 13, yaitu penerapan praktek tahap 2 juga tentang masalah-masalah pendidikan. Dan tentu di dalam kontrak ini, di dalamnya juga terikat dengan apa yang nanti sampai tugas, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan pada pertemuan perdana ini. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya sudah bisa dilakukan kajian teori pada materi-materi yang sudah disampaikan ini. Saudara para mahasiswa, kita bertemu lagi pada semester ini, di mana mata kuliah profesi pendidikan itu memang diberikan kepada semester genap. Mungkin saya awali dulu pemanasan ya. Kalian kan calon guru nih, semuanya nih. Ya, calon guru. Nah, guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dan sebagaimana kita ketahui itu bahwa masalah pendidikan ini memiliki peran penting. Ya. Karena bagaimanapun adalah sebuah wawasan. Nah, sama dengan dokter. Dokter itu juga disebut profesi. Mengapa disebut profesi? Karena memang harus memiliki keahlian tertentu. Yang mungkin bisa tahu tentang profesi, ya. Mengapa guru itu disebut profesi? Mungkin ada yang bisa membantu jawab sebelum coba. Karena menjadi guru itu dibutuhkan kemampuan atau keahlian, Pak. Oh, kemampuan atau keahlian. Itu juga betul itu. Jadi karena tidak semua orang bisa menjadi guru. Ya. Coba bayangkan misalnya petani misalnya ya. Petani yang tidak punya keahlian mengajar itu petani yang tidak punya kemampuan mengajar itu langsung suruh menghadapan dengan kalian. Bagaimana suasananya? Menjadi tidak nyambung antara apa yang dia sampaikan dengan yang menerima. Ya, itu contoh karena memiliki keahlian tertentu. Contohnya misalnya ya, kalau dulu kita di tingkat SDA itu ada SPG, ya, Sekolah Pendidikan Guru. Untuk menjadi guru agama ada PGA, Pendidikan Guru Agama. Jadi di luar itu tidak bisa menjadi guru, itu dulu. Tetapi kalau sekarang karena sudah berkembang, maka guru rata-rata sesuai dengan peraturan pemerintah harus S1. Dan sekolahnya di mana? Di perguruan tinggi yang mencetak. Karena kalian kalau misalnya nanti lulus, S1-nya ya S1 pendidikan. Ada lagi mungkin ada tanggapan? Karena menjadi guru itu harus siap menjadi pelayan. Siap menjadi pelayan. Jadi guru itu jangan menjadi orang yang dilayani. Betul itu. Jadi kalau guru itu melayan dari mana? Mulai dari siswa ya toh. Orang tua siswa itu siap menjadi layan. Jadi tapi tugas pokoknya adalah mengajar, melayani siswa. Jadi di luar itu sebenarnya adalah tugas-tugas tambahan yang harus kita jalani ya. Saya kira itu sebagai pembuka awal perkuliahan ini.
Kemudian kita akan lanjutkan kepada materi yang memang sudah menjadi apa namanya. Nah, fondasi guru ini kan sekarang paradigmanya lain. Jadi berbeda guru tahun 1980-an dengan kondisi guru sekarang ini sudah berbeda ya. Berbeda karena memang guru itu pada zaman sekarang ini sudah melek digital. Hampir semua guru itu harus melek digital. Ya. Karenanya paradigma guru saat ini berbeda dengan di dalam pendidikan itu kita mengenal sebuah pendidikan formal ya dan informal. Jadi formal itu seperti yang ada di sekolah-sekolah itu formal ya. Kemudian artinya masuk kepada usia sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, kemudian MI, MTS, MA, MAK itu formal itu ya. Nah, yang informal itu mesti di luar struktur kurikulum yang sudah ditentukan. Contohnya misalnya apa? Misalnya seperti guru ngaji sudah informal. Kan tidak ada kurikulum tertentu. Tetapi kalau sudah formal itu ada kurikulum tertentu yang harus dibuat. Mulai dari termasuk jam mengajarnya sudah ditentukan. Mulai dari pendidikan agama itu berapa jam dan sebagainya. Itu namanya formal. Ya. Nah, saya akan membuat garis apa itu pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, tadi kan menginjak kepada sebuah profesi, itu hanya menyinggung soal guru saja, dosen saja, widyaswara saja, tutor saja, atau guru pamong saja. Nah, SDM di dalam dunia pendidikan, persekolahan, lembaga pendidikan itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pendidik dan tenaga pendidikan. Pendidik itu yang tadi di awal pembuka kuliah itu ya guru, dosen, widyaswara, tutor, guru pamong itu termasuk pendidik. Karenanya itu disebut adalah profesi. Sangat berbeda dengan tenaga pendidikan. Nah, tenaga pendidikan ini kebanyakan bagian dari anggota masyarakat, bisa juga menjadi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, staf yang ada di sekolah, ataupun pesuruh, satpam, dan anggota masyarakat lainnya yang juga membantu mendukung lancarnya pelaksanaan pendidikan yang ada di lembaga pendidikan. Nah, itu tenaga pendidikan. Jadi kalau misalnya di sekolah itu ada kepala sekolah itu sebenarnya bukan termasuk bagian dari profesi sebagai tugas tambahan. Sangat berbeda. Nah, kepala sekolah itu juga guru sebenarnya. Jadi kalau kepala sekolah itu ada sebenarnya ada menyandang dua predikat, yaitu sebagai guru, yang mana guru itu adalah profesional, ya, kemudian profesi. Karenanya kalau kondisi saat ini, ya saya katakan berbeda guru dulu dengan guru sekarang itu. Kalau guru sekarang ini kan landasan yang paling pokok di samping Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2000 berapa? 2005. Sehingga guru saat ini itu diperhatikan oleh pemerintah, yaitu dengan mendapatkan tunjangan profesi. Nah, itulah definisi. Nah, sebagaimana kita di slide kita lihat bahwa pendidik itu adalah tenaga profesional yang merencanakan, melaksanakan pembelajaran, menilai, membimbing, melatih, serta meneliti juga. Ya. Jadi banyak sebenarnya mengevaluasi apa? Kan guru itu mengajar. Nah, setelah mengajar, menyampaikan materi, memberikan evaluasi. Apakah daya serap terhadap materi itu sampai atau tidak pada anak-anak, atau diterima atau tidak pada anak-anak. Kemudian dari situ
Dari hasil evaluasi memberikan apa? Angka atau scoring atau bobot sesuai dengan kebutuhannya. Berapa bobot kebutuhannya? Yaitu sesuai dengan kemampuan kognitif dari anak-anak tersebut. Nah, kualifikasi utama apa yang disebut guru, yaitu guru, dosen, tadi sudah disinggung ya, konselor. Nah, konselor itu sama kalau di tingkat SMP, SMA, SMK atau di tingkat MTS, MA, MAK itu ada konselor, guru konselor. Artinya guru pembimbing. Kalau dulu disebut bimbingan penyuluhan, BP. Kalau sekarang mungkin disebut bimbingan, guru bimbingan konseling. Jadi misalnya mengarahkan anak. Oh, anak ini mulai bakat apa, prestasi apa. Nah, itu seperti itu konselor ya. Kemudian pamong belajar tadi yang biasanya mengajar di program-program kejar paket A, paket B, paket C itu disebut guru pamong. Ya. Kemudian widyaswara. Widyaswara itu biasanya mengajar orang-orang dewasa. Makanya disebut dengan andragogi karena mengajar. Kalau pedagogi itu, pedagogos adalah mengajar anak usia-usia sekolah mulai dari SMA ke bawah. Tapi kalau sudah andragogi itu mengajar orang dewasa. Dosen itu orang dewasa ya. Andragogi termasuk andragogi karena sudah remaja. Kemudian widyaswara itu mengajar orang-orang dewasa. Biasanya itu terjadi pada diklat-diklat atau pelatihan. Kemudian tutor. Kemudian tutor, instruktur, pelatih. Jadi itu juga disebut guru. Karena untuk menjadi tutor, untuk menjadi instruktur itu perlu pelatihan. Pelatihan khusus. Tadi disebutkan adalah memiliki keahlian khusus. Ahli di bidang kurikulum, ahli di bidang evaluasi dan sebagainya. Fasilitator. Kemudian tenaga pendidik, yaitu definisinya adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi untuk mendorong bagaimana terselenggaranya pendidikan itu supaya lebih berjalan dengan bagus, maka dibutuhkan tambahan tenaga. Yang tambahan tenaga itu di luar profesi guru. Kepala sekolah itu jabatan tambahannya. Jabatan aslinya adalah guru. Makanya guru itu berdasarkan peraturan menteri itu adalah guru profesional. Kalau ditunjuk sebagai kepala adalah mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, tugas utamanya apa? Hal-hal yang menyangkut administrasi. Jadi kalau jabatan kepala sekolah itu kita mengenal maslim. Ya, nanti disinggung maslim. Ya, maslim. Ada yang menyebut maslimo. Ya, maslimo. Mas itu pertama edukator. Ya, edukator. Ya. M yang kedua yaitu manajerial. Manajer. Kemudian yang A administrator, S-nya supervisor. Kemudian L-nya itu leader, ada pemimpin, ya. Kemudian I-nya yaitu inovator, ya. Kemudian M-nya itu Tuturi Handayani, motivator. Nah, itu jabatan kalau misalnya kalian mendengar apa itu maslim. Nah, kalau maslimo itu O-nya itu opportunity. Seorang kepala sekolah itu harus membaca peluang. Sehingga hal-hal seperti itu akan mampu mendorong bagaimana sekolah itu menjadi sekolah yang berkualitas. Lalu bagaimana dengan staf administrasi, yaitu mengerjakan tentang hal-hal yang bersifat administrasi. Surat menyurat dan sebagainya, mengirim surat, mengetik surat, itu staf itu semua mengerjakan, membantu mungkin mencatat berapa jumlah siswa yang ada di situ,
kemudian berapa anak yang laki-laki, anak yang perempuan yang bersekolah di situ, itu perjenjangnya yang tidak naik kelas berapa, itu tugas-tugas staf ya. Kemudian sesuai dengan fungsinya dan masing-masing ya. Nah, klasifikasi tenaga pendidikan itu kalau kita bagi itu dalam tenaga struktural itu hanya ada 4 bagian, yaitu pengajar, pembimbing, supervisor, administrator. Kemudian administrator ini menyangkut hal-hal yang bersifat teknis. Karenanya kalau di dalam pengajar dan pembimbing itu dalam ruang lingkup itu disebut tenaga fungsional. Jadi sebenarnya adalah yang disebut tadi, mulai dari guru, dosen, widya suara, tutor, guru pamong, itu adalah tenaga-tenaga fungsional. Sementara yang disebut tenaga teknis itu adalah staf TU, pustakawan, kemudian satpam, apalagi pesuruh, tenaga kebersihan, itu hal-hal yang bersifat teknis yang memang menjadi tanggung jawabnya. Tentu gajinya berbeda. Kalau tenaga fungsional biasanya ada tunjangan profesi. Ya, kalau guru yaitu sertifikasi guru. Kalau dosen sertifikasi dosen. Kalau widya suara ada sertifikasi widya suara dan selanjutnya. Jadi ada beda. Nah, sehingga gajinya mereka lebih besar dibandingkan tenaga-tenaga teknis lainnya. Kemudian bagaimana caranya kepala sekolah itu? Nah, tadi sudah disinggung ya. Mas Lim tadi itu. Mas Lim nih, peran multidimensi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini kan berangkatnya dari guru. Tugasnya kan memang cukup banyak itu dibandingkan dengan tugas-tugas tugas tambahannya justru lebih banyak. Mengapa? Karenanya kalau lebih banyak maka jam mengajar kepala sekolah itu tidak dituntut lebih sama dengan guru. Jadi siapapun tenaga fungsional, pendidik yang memiliki tugas tambahan itu pasti jamnya disesuaikan. Contohnya misalnya, guru juga bertindak sebagai pustakawan, mengelola kepala perpustakaan. Maka jam mengajarnya pasti dikurangi. Ya. Guru juga mendapatkan tugasan sebagai kepala laboratorium, mesti jam mengajarnya dikurangi, disesuaikan. Karena tidak mungkin overlap atau kebanyakan tugas sehingga tugas itu tidak mampu dilaksanakan. Seperti yang sudah disinggung tadi, kalau saya menyinggung Mas Lim atau Mas Limo, itu sebenarnya adalah tambahan ya, tambahan. Nah, yang pertama itu edukator, yaitu pendidik. Nah, karenanya kepala sekolah itu karena pendidik maka punya kewajiban mengajar. Hanya jumlah mengajarnya tidak sama dengan jumlah guru biasa. Kemudian yang kedua adalah manajer. Manajer artinya dia pimpinannya tenaga-tenaga fungsional, para pendidik, juga tenaga kependidikan yaitu staf. Dia yang sebagai, dan dia adalah muaranya tanggung jawab daripada tugas dan fungsi baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan. Kemudian administrator, mereka mengontrol staf, mulai dari staf tata usaha, siapa lagi, pesuruh, satpam dan sebagainya. Makanya sebenarnya kalau dijumpai sekolah itu kotor, kemudian kamar mandinya kotor, itu sebenarnya kan kontrol di situ dari seorang kepala sekolah itu kurang maksimal. Harusnya mulai dari pertamanannya bagaimana, kemudian mohon maaf rata-rata, karena saya pernah menjadi guru juga, pernah jadi kepala sekolah juga, rata-rata misalnya administrasi kesiswaan itu lemah. Misalnya contoh, kalau tentang siswa, buku induk siswa, sama dengan mahasiswa, ada buku induk mahasiswa, ada nomor registrasi. Biasanya di dalam raport nilai-nilainya guru itu apakah sudah terekam semua? Apakah ketika lulus raport sudah tersampaikan semua? Nilainya sudah ada semua. Kemudian ijazahnya sudah tersampaikan semua. Kadang-kadang banyak kasus-kasus itu. Hal-hal yang bersifat administrasi itu masih tertinggal ketika anak itu lulus. Kemudian supervisor, pengawas. Nah, kewajiban kepala sekolah ngontrol guru. Guru apa? Guru yang mengajar itu melihat bagaimana cara mengajar guru dan
apa yang ketika menyampaikan kepada siswa. Terus kewajibannya apa saja guru itu. Makanya sebenarnya kepala sekolah karena merangkap juga sebagai administrator, maka kepala sekolah juga mengontrol administrasi guru, mulai dari protanya, program tahunannya, promesnya, program semesternya juga ada itu. Terus materinya, silabusnya, kemudian apalagi hasil evaluasinya itu juga ditanya. Ya. Makanya guru juga harus punya kewajiban membuat soal-soal itu. Kemudian leader sebagai pemimpin, mereka adalah tanggung jawab. Sebagai pemimpin harus bertanggung jawab, tidak boleh menghindar seorang kepala sekolah ketika ada permasalahan di sekolah. Mereka harus bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan apa saja yang menyangkut staf, baik itu tenaga fungsional dalam hal ini guru maupun staf administrasi, mulai dari staf TU, staf keuangan, staf seperti pesuruh dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang memang rupanya tidak semuanya kepala sekolah memiliki skill seperti itu, kan kadang-kadang ada muncul sekolah-sekolah yang mengalami banyak permasalahan. Kemudian inovator itu inovasi, ya, inovasi. Jadi ada kreativitas. Bagaimana dia mendorong guru menciptakan model belajar mengajar yang mungkin sangat disukai oleh anak-anak, ya, oleh anak-anak. Contohnya sekarang ini kan sudah menggunakan AI, intelijensi, ya. Jadi harus sudah seperti itu. Bagaimana mengenalkannya? Nah, guru dikontrolnya di mana? Apakah guru itu sudah menguasai AI, kemudian sudah mentransfernya secara pengetahuan itu kepada anak-anak kita? Nah, itu kadang-kadang, maka di situ ada inovasi. Di mana inovasinya? Di dalam proses belajar mengajar itu. Nah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan hal-hal sampai berjumpa nanti pada pertemuan berikutnya, dan pasti setiap pertemuan itu saya akan menanyakan materi yang sudah disampaikan. Saya kira ini, dan kita bisa akhiri, kalian bisa mengikuti perkuliahan selanjutnya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.